Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah, kelas PGI 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi tren dan inovasi teknologi dalam pembelajaran. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari video ini atau pembelajaran ini. Tujuan dari ini adalah kita dapat mengetahui apa aplikasi tren dan inovasi teknologi dalam pembelajaran yang sedang hits pada saat ini. Yuk kita simak bersama-sama. Aplikasi teknologi dalam pembelajaran ini sedang hits atau sedang digunakan pada saat ini. Yang pertama ada Google Classroom. Google Classroom ini adalah platform atau aplikasi yang memudahkan komunikasi antara guru dan siswa. Seperti yang kita tahu, Google Classroom ini telah digunakan pada waktu COVID-19 dan ini tentunya mempermudahkan kita sebagai guru dan sebagai siswa untuk berkomunikasi ketika jarak jauh. Google Classroom ini biasa digunakan untuk mengumpulkan tugas dan menyimpan file-file penting dalam tugas. Yang kedua ada WordWall. WordWall ini adalah website atau aplikasi yang menyediakan berbagai jenis permainan edukatif serta materi yang menarik sehingga meningkatkan semangat belajar siswa. Ini bisa diakses di Google, klik saja WordWall, nanti ada websitenya seperti itu. Yang ketiga ada Rumah Belajar. Rumah Belajar ini adalah website yang disediakan oleh pemerintahan untuk mengakses video-video interaktif dalam pembelajaran agar memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan siswa tidak merasa bosan tentunya. Yang keempat ada Flipper. Flipper ini adalah aplikasi yang menyediakan berbagai gambar untuk bisa dilukis dan diwarnai sehingga meningkatkan kerapihan dan kekreatifan pada anak. Ini bisa di-download di App Store dan Play Store. Yang terakhir, ada Khan Academy Kids. Khan Academy Kids ini adalah aplikasi permainan belajar edukatif yang tujuannya untuk meningkatkan belajar siswa sehingga siswa tidak bosan begitu saja. Kalian bisa download di App Store maupun Play Store. Ini aplikasi sangat bermanfaat bagi anak karena anak akan merasa bermain game, tapi dalamnya ada pengetahuan yang bisa ia ketahui. Selanjutnya ada tren teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada blended learning, gamifikasi, data-driven learning, dan pembelajaran fleksibel dan personal. Kita bahas dulu blended learning. Blended learning ini adalah menggunakan pembelajaran daring atau online dan tatap muka offline. Siswa belajar mandiri di rumah lalu berdiskusi di dalam ke sekolah atau kelas. Nah, tren ini juga sedang ramai digunakan di pembelajaran. Semisalnya, ketika guru mengirimkan video, lalu siswa diarahkan untuk menonton dan nanti di kelas didiskusikan bersama-sama. Nah, itu tuh namanya blended learning. Yang kedua, ada gamifikasi. Gamifikasi ini adalah pembelajaran dikemas dalam bentuk permainan yang memiliki tantangan, level, dan skor. Ini sangat cocok untuk gaya belajar anak-anak yang menyukai aktivitas interaktif dan menyenangkan. Nah, gamifikasi ini juga bisa diakses di WordWall, di mana terdapat permainan edukatif yang menantang siswa, ada level, skor, dan lain sebagainya, sehingga siswa merasa tertantang dan merasa lebih ingin tahu dan ingin tahu. Yang ketiga, ada data-driven learning. Teknologi ini memungkinkan guru memantau perkembangan siswa secara real-time dan menyesuaikan metode mengajar berdasarkan data perkembangan belajar. Data ini dilihat dulu bagaimana siswa ketika memahami dan guru tinggal melanjutkan saja. Ini biasanya sangat cocok bagi siswa yang telah paham dan telah mengerti. Yang terakhir, ada pembelajaran fleksibel dan personal. Ini tuh digunakan ketika kita memakai kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka kan berfokus pada student learning atau pada siswa. Nah, itu sangat cocok pembelajaran fleksibel dan personal karena dapat mendorong siswa untuk belajar dalam minat dan keinginannya sendiri. Selanjutnya, ada inovasi teknologi dalam pembelajaran sekolah dasar. Yang pertama, ada AR atau Augmented Reality. Nah, AR ini digunakan dalam pembelajaran tematik untuk memvisualisasikan materi secara nyata. Seperti yang tadi digunakan ketika dalam game, permainan interaktif. Nah, itu tuh disebut dengan AR. Yang kedua, ada video pembelajaran interaktif. Ini juga tadi bisa diakses di rumah belajar yang disediakan oleh Kemendikbud. Nah, ini bisa menambahkan daya tarik kepada siswa untuk mempelajari pembelajaran dengan senang hati. Yang ketiga, guru bisa menggunakan kecerdasan buatan atau AI, di mana ini sangat tren dan sangat viral, sangat menarik juga pada saat ini, sehingga banyak sekali teknologi-teknologi yang AI ciptakan. Yang terakhir, ada konten visualisasi dan eksploratif.
Nah, konten visual dan eksploratif ini bisa digunakan atau bisa digabungkan dengan gambaran kartun dimasukkan ke dalam video pembelajaran sehingga siswa tidak akan bosan ketika gambarnya begitu-begitu saja. Dampak positif dari penggunaan teknologi, yang pertama meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Tentunya, dengan pembelajaran teknologi, siswa akan menjadi lebih antusias dalam pembelajaran. Yang kedua, ada mendorong keterlibatan aktif. Siswa tidak hanya pasif mendengarkan, tapi juga berinteraksi melalui kuis, video, dan diskusi. Nah, ini tuh tentunya sangat dianjurkan karena siswa akan merasa lebih aktif ketika ada teknologi yang masuk dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada membentuk keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi. Terakhir, ada pembelajaran menjadi fleksibel dan personal. Siswa dapat belajar sesuai kecepatan, gaya, dan belajarnya masing-masing. Selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif dalam penggunaan teknologi ini. Yang pertama ada kecanduan perangkat digital. Nah, ini tentunya akan terjadi ketika siswa berlebihan dalam menggunakan media atau digital. Yang kedua, menurunnya interaksi sosial secara langsung. Tentunya, ketika siswa atau peserta didik memegang HP, itu tuh akan mengurangi sosialisasi langsung dengan temannya. Yang ketiga, ada distraksi dan sulit fokus. Nah, ini sangat rawan terjadi ketika anak menggunakan handphone, tentunya mereka akan fokus saja kepada handphone dan mereka akan sulit fokus pada sekitar atau kenyataan. Selanjutnya, ada kesenjangan akses teknologi. Nah, ini juga jadi kesenjangan bagi para siswa yang tidak mempunyai handphone, mereka tentunya akan kesulitan untuk mengakses teknologi. Yang terakhir, ada kurangnya literasi digital. Nah, ini juga tentunya rawan terjadi. Dengan teknologi terus-menerus, pastinya siswa akan lebih menyukai mendengarkan dibandingkan membaca. Ini akan menurunkan literasi pada siswa. Saya akan memberikan tips-tips agar anak maksimal dalam pembelajarannya dengan menggunakan handphone. Bunda atau ayah bisa mendownload tadi yang ada di aplikasi yaitu Khan Academy Kids. Itu tuh permainan yang di dalamnya ada pembelajaran seperti mencocokkan gambar, melengkapi kata-kata. Nah, bisa salah satunya dengan itu yaitu mendownload Khan Academy Kids. Ketika anak bosan, hanya terus-terusan bermain, ingin menonton, Bunda dan Ayah bisa untuk menontonkannya pembelajaran seperti video pembelajaran yang tadi ada di Workbook, ruang belajar, dan lain sebagainya. Tentunya itu akan mengalihkan menjadi ke lebih positif, di mana tentunya siswa nanti akan paham akan pembelajaran. Nah, karena materi sudah berakhir, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan motivasi, keterlibatan siswa, dan penggunaan keterampilan abad ke-21. Aplikasi dan inovasi seperti Google Classroom dan video interaktif telah terbukti membuat proses belajar lebih menarik dan interaktif. Namun, teknologi juga memiliki dampak negatif jika tidak digunakan dengan baik dan bijak, seperti kecanduan layar, kurangnya interaksi sosial, serta kesenjangan akses. Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam pendidikan harus dilakukan secara seimbang, disesuaikan dengan usia dan kebutuhan siswa, serta didukung oleh guru, orang tua, dan pemerintah agar pembelajaran benar-benar bermakna dan berinklusif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, tapi sebelum berakhir video ini, saya ada pertanyaan buat kalian yang sedang nonton video ini. Kalian bisa menjawabnya di kolom komentar ya. Bagaimana ketika kalian dihadapkan dengan anak atau peserta didik yang terus-terusan kecanduan bermain handphone serta tidak mau lepas dari gadget? Kalian bisa tulis jawaban kalian di kolom komentar, dan jika kalian setuju tadi dengan statementku, bisa ditulis juga di kolom komentar, atau mungkin kalian mempunyai cara lain, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa batasi anak dalam penggunaan handphone, dan jangan luput pengawasannya dari kalian. Saya Siti Apipah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.